hati yang indah ini. Wow, wow, wow. Tepuk tangan dong buat ibu-ibunya nih, bapak-bapaknya. Dirjen. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, bisa kita sambut kehadiran dari Laksamana TNI Purnawirawan Tejo Edi Pujianto selaku Ketua Dewan Pembina DPP PWOIN. Terima kasih sudah berusaha hadir. Kami persilakan Bapak. Salam sehat dan salam hormat dari kami semua. Ini tentunya luar biasa ya, satu tidak bisa ternilai bahwa Bapak bisa hadir pada acara ini. Kita untuk menempati kursi-kursi yang sudah disiapkan oleh panitia. Pada acara kongres ini, disilakan Pak Roy Suryo. Dipersilakan langsung untuk menempati kursi yang sudah disiapkan oleh panitia. Bapak Ibu hadirin yang lain silakan. Tema kita pada hari ini di Kongres PWOIN 2 di Hotel Mercure Jakarta Batavia mewujudkan jiwa jurnalis yang anti hoax di era digital menyongsong Indonesia emas. Yang terhormat Laksamana TNI Purnawirawan Tejo Edi Pujianto. Sehat selalu Bapak. Beliau selaku Ketua Dewan Pembina DPP PWOIN. Terima kasih sudah hadir pada acara ini. Yang kami hormati Dewan Penasehat Bapak Taufik Rahman Esos. Yang mana Bapak? Mohon maaf, tadi belum sempat salaman. Sehat selalu, terima kasih Pak sudah hadir pada acara ini. PWOIN Bapak Harun ST ya. Pak Harun yang mana? Terima kasih Pak. Tepuk tangan Bapak Ibu boleh. Mantan Menpora Republik Indonesia. Luar biasa sudah hadir. Yang RI yang dalam hal ini mungkin sudah diwakili, perwakilannya sudah hadir. Terima kasih. Yang kami hormati Ketua Umum DPP IPSI Bapak Lasman Siahaan S, juga Ibunda Kasihati. Yang kami hormati
Kami, para wartawan online dari Sabang sampai Merauke, dengan ini menyatakan berdirinya perkumpulan wartawan online independen atau disingkat PWOI ditetapkan di Bogor 8 April 2018. Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara. Dewan Penasehat, Ketua, Laksamana Purnawirawan Tejo Edi Kurniano, SH. Sekretaris, Niko Hezron, SH, MH. Anggota, Irjen Pol Purnawirawan Wisnu Ahmad Sasro. Joki Hotagalu, Dr. Anto Suroto. Laksma Purnawirawan Bambang Wahyudi. Dewan Pembina, Ketua, Lasman Siahaan, SH-MH. Sekretaris, Rudi Hayawakano, SH-MH. Anggota, Aris Mintono, Agus Salim, SE. Aris Kunchoro, Trijoko Susilo. Dewan Pengawas dan Etik, Ketua, Taufik Rahman, SH-SOS. Sekretaris, Joko Waluyo. Anggota, M. Brando SH. Tujuan Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, memupuk kesadaran wartawan online untuk turut serta bagi tercapainya cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia, mewujudkan kedaulatan wartawan online dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan, hukum dan hak asasi manusia. Terwujudnya wartawan online nasional yang bebas dan bertanggung jawab. Terwujudnya Perkumpulan Wartawan Online Independen sebagai organisasi wartawan online yang memiliki tanggung jawab serta profesionalisme yang tinggi, taat pada konstitusi dan setia kepada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Peran dan fungsi Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara menghimpun persamaan sikap dan kehendak wartawan online untuk mencapai cita-cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menyerap, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi wartawan online dalam berkarya dan berkreasi. Memberikan perlindungan yang optimal dalam menjalankan profesinya sesuai kaidah jurnalistik. Mengembangkan SDM anggota, khususnya dalam penguasaan teknologi informasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jurnalistik saat ini. Menjadi penyalur aspirasi masyarakat kepada pemangku kekuasaan, bersikap kritis yang konstruktif, edukatif dan informatif. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang izinkan saya untuk terlebih dahulu menyapa yang terhormat Bapak Laksamana Purnawirawan Tejo Edi Kurniano, SH. Beliau adalah selaku Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat PWOI. Terima kasih Pak sudah hadir. Tepuk tangannya dong biar semangat. Terima kasih. Yang kami hormati Dewan Penasehat kami dan juga sekaligus mentor kami yang selama ini yang juga menerima suka duka dari panitia, yaitu Bapak Taufik Rahman SHSOS, dan juga Bapak Dewan Penasihat kami yaitu Dr. Anto Suroto MM. Beliau juga terima kasih Pak sudah mensupport dan juga sudah menerima keluh kesah kami. Yang kami hormati Ketua PLT, Ketua Umum PWOI, Bapak Harun ST, beserta jajaran. Yang kami hormati Bapak KRMT Roy Suryo, MSC, beliau adalah mantan Menpora Republik Indonesia. Terima kasih Pak Roy, sudah hadir, terima kasih. Yang kami hormati Bapak Profesor Rudiantara, mungkin
Bapak Rudiantara masih di perjalanan Pak, izin, jadi mungkin agak telat nanti. Dan yang kami hormati Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia, Bapak Lasman Siahaan SH.M. Terima kasih Pak sudah hadir. Yang kami hormati Ketua Umum DPP MIU, Bapak AYS Prayogi. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Dr. Saifullah MSI, beliau adalah Direktur UKW Universitas Mustopo, yang beliau juga mohon izin karena agak telat, dan nanti beliau adalah narasumber dari diskusi panel pada hari ini. Dan yang kami hormati ibunda kami tercinta, yaitu Ibu Kasihati. Beliau adalah Ketua Umum FPII. Tepuk tangan buat ibunda. Coba satu-satu. Ibunda kita. Dan yang kami hormati Bapak Nasir Umar. Beliau adalah perwakilan dari IMO. Dan perlu saya laporkan Pak Jenderal, Pak Dewan, bahwa pada peserta pada hari ini adalah dan juga Dewan Pimpinan Daerah se-Indonesia Pak sudah hadir di sini Pak. Dan alhamdulillah kita juga semua sudah panitia dalam hal ini juga sudah buat persiapan ini Pak dalam beberapa hari. Jadi saya selaku ketua panitia dan seluruh jajaran panitia mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan di sana sini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi mungkin hanya itu aja Pak laporan dari saya selaku ketua panitia, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dong Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati PLT Kor PUI Pak Arut, beserta seluruh jajaran, para narasumber, Mas Roy sudah hadir, yang nanti sekaligus kita sampaikan sini, beliau akan bergabung nanti di kepengurusan PUI. Kemudian Pak Rudiantara masih dalam perjalanan dari Bali. Kalau memang saat tidak terlambat akan sampai sini juga. Kaisar pula juga masih dalam perjalanan. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka melaksanakan kongres kedua PWOI. Dari kongres yang pertama, saya masih belum melihat adanya gebrakan dari PWOI. Saya berharap nanti dengan kepengurusan yang kedua nanti kita berharap lebih banyak berkiprah di dalam kerja dari wartawan. Dan tentunya saya ucapkan selamat datang dari seluruh DPD se-Indonesia yang datang dari jauh seluruh Indonesia. Ke depan nanti saya melihat bahwasanya pemberitaan itu lebih banyak akan dikuasai oleh wartawan dan orang daripada televisi maupun dari media cetak. Untuk itu saya mengharapkan nanti dari wartawan online ini bisa bekerja dengan baik, katakan benar apabila itu benar dan katakan salah apabila itu salah. Namun saya ingin mengingatkan sebelumnya, karena hukum kita sekarang ini kan memang sedang situasi seperti ini. Kemarin ada seorang wartawan yang memberitakan sesuatu yang benar terjadi, habis ya, di Medan. Dengar semua ya mungkin ya. Untuk itu tadi saya minta kepada seluruh wartawan online ini agak berhati-hati. Makanya bagus tadi kita akan menghindari berita-berita yang hoax. Karena yang benar itu benar. Saya juga bawa teman-teman saya dari
dari Novo nanti akan bergabung juga supaya bisa memberikan bantuan hukum kepada para orang lain yang mungkin nanti akan dikriminalisasi dan sebagainya akan kita terus baik. Kita melihat situasi negara ini, kalau kita melihat masalah kita melihat Pancasila di masalah ini. Kalau kita melihat Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kadang-kadang sekarang ini sudah dimulai dirasakan Jakarta seperti itu. Kemudian kemanusiaan adil dan beradab, bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu yang beradab dengan situasi seperti ini. Kemudian persatuan Indonesia, kita kan tahu bersama bahwasanya sekarang ini banyak di WA Group saja ya, kita di WA Group saja kita melihat bahwasanya kita saling beradu domba ya antar kita. Kemudian kerakyatan yang dipilih Pak kebiasaan dalam perusahaan perwakilan. Jarang kita sudah mau bermusyawarah sekarang. Sekarang adalah wamen ganti, ya, tidak adakan voting dan sebagainya. Itu sudah tidak sehat. Apalagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya pada setelah kongres kedua ini kita akan menyusun nanti dalam pleno kepengurusan baru dan bagaimana rencananya untuk ADRT bagi semua. Untuk itu saya mengharapkan seluruh anggota atau wartawan lain ini bisa bersinergi dan memberikan kontribusi untuk kita semua. Saya tidak ingin berpanjang lebar. Nanti kita akan mendengarkan beberapa narasumber yang akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Saya minta Mas Adi Novit sebagai moderator nih Mas ya. Kalau memang nanti banyak pertanyaan, tidak apa-apa, waktunya nggak dipanggil sini. Ini menarik ini. Ya. Kalau masalah terkait dengan play saya sudah jalan itu, tidak ada masalah. Jadi ini saja yang saya ingin sampaikan. Selamat melaksanakan kongres yang kedua ini. Mudah-mudahan akan menghasilkan sesuatu yang baik untuk kita semua. Bapak berkenan sekaligus membuka acara. Terima kasih. Dengan ini kongres kedua PWO-IN saya nyatakan dengan resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Tadi betul sekali Pak Adi Novik cerita kalau sering ketemu saya nongkrong, jangan dikira nongkrongnya kemana ya. Nongkrongnya itu ke tempat on the deal kendaraan bekas. Itu di daerah Pembu Apus di Cilangkap sana, karena kebetulan memang hobinya sama-sama kendaraan. Fan, ada sudah di sini? Ibu, judulnya mewujudkan jiwa jurnalis anti hoax di era digital menyongsong Indonesia Emas. Itu nama saya sekarang ya, dan kemudian nomor handphone atau WA saya mudah diingat Bapak Ibu. Jadi cuma 10 digit. Nomor ini juga sudah ada sejak zaman Sif Rudiantara dulu di Telkomsel ya gitu. Jadi nomornya juga dari beliau juga ya. Jadi memang gampang, mudah diingat. Silakan di save, dan nanti kalau ada hal detail Mas Adi Novit dan panitia, kalau misalnya ada yang perlu materi ini, silahkan kontak panitia dan Bapak. Silahkan di copy materi ini, silahkan digunakan sepuas-puasnya, tidak masalah ya. Gitu, karena sifatnya bukan lagi copyright tapi copyleft. Nah, kopinya ditinggalkan dulu di sana. Baik, lanjut, next. Ya, Bapak dan Ibu, teman-teman semua, kita itu sekarang berada di era ini. Di awal tahun 2024, jumlah penduduk dunia itu lebih dari 8 miliar. Nah, jadi 8,04 miliar. Dan uniknya, jumlah handphone di seluruh dunia lebih banyak dari orangnya, yaitu 8,64 miliar. Artinya satu orang
bisa punya lebih dari satu handphone. Dan itu sebenarnya pasar bagi Bapak Ibu semuanya, pasar bagi kita, karena handphone tidak mungkin untuk dilepaskan dari dunia online. Jadi sekarang handphone tidak hanya untuk bicara, tapi handphone sangat bisa digunakan untuk berkomunikasi karena terakses ke internet. Handphone yang terakses ke internet dari 8 miliar sekian, yang terakses itu 5 miliar lebih. Itu terkoneksi ke jaringan internet, dan kemudian yang punya akun sosial media 5,04 miliar. Artinya apa? Bapak Ibu, teman-teman semua, orang sudah banyak sekali, separuh lebih dari pengguna handphone itu punya akun media sosial. Akun media sosial itu, teman-teman semua, itu bisa juga sebagai pelanggan kita, teman kita, pesaing kita, Karena apa? Karena sekarang orang itu tidak hanya menjadi konsumen, tapi dia juga menjadi produsen dan konsumen, atau istilahnya prosumen. Kehadiran media online, beberapa di antaranya dari para prosumen ini. Mereka awalnya bukan dari teman-teman media, bukan dari jurnalis, awalnya posting-posting secara personal, tapi kemudian tulisannya bagus, menarik, akhirnya bergabung dengan komunitas, jadi dia juga pewarta online, jurnalis online, dan lain sebagainya. Lanjut, next. Bagaimana kondisi di Indonesia? Lebih menarik. Jumlah penduduk Indonesia saat ini, sudah sensus terakhir, ada 278,7 juta jiwa. Dan Indonesia lebih menarik nih Mas Adinovic. Jumlah pengguna handphonenya hampir 2 kali jumlah penduduknya, 353. Jadi artinya di samping rasionya kalau dibandingkan dengan dunia, Indonesia itu lebih canggih, lebih maju. Sekali lagi teman-teman semua, ini berarti apa? Peluang bagi kita, peluang bagi teman-teman untuk berkarya di dunia ini. Karena handphone itu otomatis bisa digunakan untuk mengakses apa saja, ya, mulai dari gunakan untuk komunikasi, nonton televisi, buka media online, bahkan media-media yang lain. Kita bisa lihat yang tersambung ke internet 185 juta sekian, yang punya akun sosial media 139 juta orang. Jadi artinya ini pasar, sekali lagi ini pasar bagi kita semua. Poin ini tolong diambil dulu. Jadi teman-teman, persis seperti tadi yang disampaikan Pak Tejo Edi, ke depan harus lebih bersemangat lagi, ke depan harus nampak lagi gregetnya, ya gitu kan. Apa? Potensi kita besar, potensi kita tuh luar biasa, bisa kita manfaatkan. Monggo lanjut, next. Nah, teman-teman semua, apalagi kita punya adik-adik kita. Kita punya adik-adik kita yang kita kenal dengan istilah sekarang kaum zoomer. Kenapa disebut kaum zoomer? Karena tiap hari kerjaannya zoom, ya kan? Gitu. Sedikit-sedikit lagi zoom Pak, lagi zoom Pak. Ya udah, itulah konsekuensi dari teknologi. Bahkan teknologi ini dihadapkan juga atau dihadirkan juga akibat keterpaksaan juga. Kita mengalami musibah COVID-19 2 tahun yang lalu, dan dari 2-3 tahun yang lalu itu ada berkahnya. Berkahnya apa? Putra-putri kita sangat mahir menggunakan Zoom. Sekolah-sekolah, guru-guru, kemarin 3 hari yang lalu saya ceramah di depan guru-guru SMP, SD. Mereka juga terbantu sebenarnya dengan ada Zoom, dan mereka keterpaksaan mereka menggunakan Zoom itu terjadi karena apa? Karena kondisi yang nggak masalah itu terjadi. Dan menariknya, teman-teman semua, Bapak Ibu yang saya hormati, generasi saya, generasi Mas Adinovic itu mungkin sudah lebih beruntung ya Mas ya. Artinya sudah pegang teknologi. Tapi maksimal mungkin kita 2-3 gadget dalam satu saat. Itu sudah mumet kita. Adik-adik kita itu bisa pegang 5 gadget dalam saat. Betul ini Bapak dan Ibu. Di rumah itu ada handphone di sini, ada notebook di sini, ada pad di sini, hidup semua aktif semua, online semua. Bahkan kadang-kadang mereka yang satu main diskusi dengan temannya, yang kelompok komunitas, yang satu diskusi dengan gurunya, yang satu kemudian diskusi dengan kelompok yang lain, bisa mereka. Karena itulah kelebihan dari generasi sekarang. Apakah ini potensi? Ya, kita manfaatkan ini, teman-teman bergerak di bidang online. Ini adalah potensi yang sangat besar, tapi ada juga bahayanya nanti. Maaf, lanjut, next. Nah, kalau kita bandingkan generasi yang dulu, mohon maaf Bapak Ibu, saya tuh tukang potret dulunya. Berawal dari tukang foto. Saya juga belajar fotografi di Institut Seni Indonesia. Jadi kita juga belajar fotografi. Dulu, zaman fotografi diciptakan,
Kita kalau mau buat foto atau dengan hasil yang besar, kameranya juga harus besar. Ini kamera ini namanya The Mammoth, sebesar mamut atau sebesar gajah besar. Klisenya ada di belakang ini. Jadi orang yang ada di sini inilah tukang potretnya. Ini tukang fokusnya. Jadi dia yang gerakan piringan untuk lensa fokusnya. Kemudian ini orang-orang yang memegang tripod. Jadi kalau mau motret dulu betapa susahnya. Ya. Kameranya mau dibawa pergi kayak gitu, kemudian digeser. Mau selfie bisa dibayangkan susahnya tuh. Tapi kan nggak mungkin dulu nggak ada kamera selfie ya. Ini rekayasa aja. Ya. Tapi artinya teman-teman semua, bapak ibu yang saya hormati, dulu itu sangat susah. Sekarang bagaimana? Next. Nah, ini yang saya bicarakan tadi pada saat saya diminta untuk memberikan komentar pada saat kongres kedua PWO ini nih, ya. Ada generasi pertama, ada generasi pertama, generasi kedua, kemudian kita sampai kepada era industrial 4.0 atau 4.0, nanti juga sampai pada society 5.0. 1.0 ini mamut tadi, mamut beneran kan ya. Dulu digunakannya otak, itu pokoknya pakai otot, pakai otak. Dua, mulai ada mekanisasi, pertanian mulai ada mekanisasi. Society 3.0 sudah mulai ada industrial dalam bidang elektronik. Itu diawali dengan penemuan transistor di tahun 70-an, kemudian microprocessor, IC, target circuit, chip, dan terus berkembang. Nah, Society 4.0 ini orang sudah tidak bisa lepas lagi dengan peralatan-peralatan. Sudah ada gadgetnya, jadi tidak mungkin tak lepas. Di awal tadi pembukaan presentasi dari Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara ini tadi ada istilah IoT, Internet of Things. Nanti juga ada. Lanjut, next. Inilah kehidupan masa depan, era 4.0 ke 5.0. Orang sudah lagi tidak tidak bisa terlepas dari teknologinya. Sudah ada robot, sudah ada komputer di mana-mana, mesin pembersih. Tapi, ini ada tapi. Ada juga kejelekannya. Muncullah sifat-sifat asosial atau orang sudah tidak lagi bersosialisasi. Apakah itu juga ancaman? Iya, ancaman, tapi juga peluang bagi kita semua. Karena media online itu bisa membuat pengaruh yang cukup besar juga. Bahkan teknologi itu menguasai kehidupan orang. Bagaimana kita tidak bisa lepas lagi dari teknologi ada di situ. Lanjut, next. Ini yang disebut IoT, Internet of Things. Semua tidak bisa lepas dari internet. Ada big data. Nah, ini penting, big data. Kita juga tidak bisa ngomong tanpa data, teman-teman semua. Jangan gara-gara kita, yang penting kita online. Iya, tapi kalau datanya itu tidak benar, kemudian itu asal kita tulis, kemudian asal kita sampaikan, udah celaka. Apalagi kalau sekarang ada teknologi yang namanya AI atau Artificial Intelligence. Teman-teman juga bisa buat berita yang lebih mudah lagi. Pakai aja ChatGPT. Ya kan, kita masukkan kata-kata kuncinya, masukkan, dia yang bikin, mesin juga yang bikin. Apakah itu benar? Tidak juga. Ada juga yang salah. Kadang-kadang ChatGPT kalau nggak diarahkan betul kata-kata kuncinya, keywordnya nggak diarahkan, dia bisa bikin berita yang tidak benar sama sekali. Harus hati-hati. Karena itulah guna dari Artificial Intelligence. Ada robot yang kemudian memudahkan kita. Kita dalam menjawab pertanyaan, dalam mengelola satu website, dalam mengelola satu situs, kadang kita serahkan aja pada robot. Dia yang ngatur nanti, dia yang milihkan mana yang tepat untuk jawaban ini, mana yang tidak. Ada frequently asked question, ada yang selalu dijawab, ada yang selalu ditanya, ada jawabannya. Lanjut, next. Generasi emas, ini sesuai dengan tema hari ini yang kita bicarakan. Tahun 2045 menyambut 100 tahun kemerdekaan Indonesia, kita diharapkan akan sudah siap masuk ke industri 4.0 dan juga society 5.0. Kebutuhannya apa? Literasinya harus banyak ya. Ada literasi data untuk baca, analisis, menggunakan informasi. Ada literasi teknologi. Sekali lagi, suka nggak suka, cepat, tidak cepat, kita harus menguasai itu. Tapi yang paling penting adalah literasi manusia. Teknologi yang canggih, hardware-nya canggih, software-nya canggih. Kalau brand-nya nggak canggih, nanti ada kasusnya. Kasus yang barusan kita alami, yang tadi juga Pak Tejo dan Diko bicara ke saya, itu akibatnya kalau pejabatnya nggak ngerti masalahnya, Mas. Ya, saya nggak perlu sebutkan siapa, nanti akan keluar sendiri orangnya.
Ya, gitu. Ya, gitu. Jadi artinya repot itu nanti kita. Karena apa? Ya kita kayak masuk di dalam sebuah bus yang sopirnya nggak ngerti jalannya. Udah, kanan kiri penumpangnya teriak-teriak, dia tenang saja, nggak ngerti. Aman, gitu aja. Ya, padahal jalannya sudah menuju ke jurang, kehancuran. Itu yang terjadi kalau kita literasi manusianya nggak mengerti apa bahaya yang ada. Lanjut, next. Teman-teman, ini juga yang terjadi revolusi komunikasi sekarang. Media sosial mengubah cara publik untuk berkomunikasi. Ini peluang loh bagi teman-teman. Media online itu sangat terbantu dengan revolusi komunikasi sebenarnya. Banyak akun media sosial yang tidak resmi. Gak apa-apa, di antara kita jujur aja. Dulu juga medianya nggak resmi juga kita, ya kan? Kemudian lama-lama menjadi banyak followernya, banyak pengikutnya, oke lah kita sekarang kita resmi. Ya. Tantangan cultural change, perubahan budaya, itu yang menjadi tantangan kita untuk bisa memahami social media way of thinking and doing. Jadi kita harus memahami itu supaya kita masuk ke dalam pemikiran dan pola pikir atau kebijakan yang maju ke depan. Lanjut, perubahan yang kita alami sekarang. Mantan medianya Mas Adinofik, RCTI. Oh, rating dulu, udah tepuk tangan. Pagi-pagi zaman dulu kita hanya bisa lihat TVRI zaman dulu. Mas Adinofik keluar pagi-pagi dulu dengan Mbak Desi Anwar. Iya, itu membuat popok itu berubah, itu revolusi. Bagaimana RCTI itu merevolusi yang tadinya berita itu sangat-sangat kaku, sangat-sangat monoton, sangat-sangat ibaratnya yang kaku gitu dan sangat pro pemerintah. RCTI dulu meskipun dia agak masih miring-miring dikit gitu, berani-berani enggak gitu ya. Gitu. Yang punya sih anak presiden dulu, tapi kan ya takut juga gitu. Ya, tapi itu luar biasa. Kita salut dengan itu. Kemudian muncul yang lain dan itu berkembang. Muncullah kemudian media-media resmi yang punya online. Jadi media online itu ada dua. Awalnya media besar yang kemudian punya online, atau dari bukan siapa-siapa yang kemudian masuk ke online dan bahkan mengalahkan media besar. Banyak ya sekarang. Itu yang terjadi sekarang. Jadi media tidak lagi berasal dari media mainstream, bukan. Banyak di antara kita yang bukan berasal dari media mainstream. Apakah kita kalah? Enggak. Di dunia online, besar atau kecil sama. Karena apa? Yang dilihat oleh netizen, yang dilihat oleh masyarakat itu yang hanya yang nampak di gadgetnya. Nggak nampak itu mau besar mau kecil. Bahkan banyak sekali media besar, media mainstream yang mohon maaf saya harus sampaikan, tutup gara-gara online. Satu majalah kesayangan saya sejak zaman kecil namanya Intisari ya, tutup juga. Akhirnya berhenti edisi cetaknya. Padahal itu kalau nggak salah itu dulu dipesankan benar oleh Pak Yakob supaya jangan tutup kepada Pak Lili. Tapi ya nggak kuat juga. Akhirnya tutup juga. Ya. Berita tidak bisa lagi berita searah karena ada komen. Bahkan kadang-kadang saya kalau nonton berita benar apa nggak tuh lihat komennya. Ya, kalau komennya yang mendukung, ini benar beritanya. Karena sebelumnya ngacur. Anggota masyarakat jadi narsum maupun pencari berita karena jadi prosumen tadi istilahnya. Kemudian institusi harus siap diapresiasi maupun dikritik secara langsung. Yang nggak siap kritik, bahkan tiba-tiba akunnya dikunci, nah itu berarti pejabatnya nggak siap kritik. Dikunci, dibuka sama netizen, bro, ketemu ketahuan semua rekam jejaknya yang lama-lama. Nah, bingung dia karena ketahuan kelakuannya dulu. Kinerja pegawai publik setelah harus lebih transparan, butuh strategi komunikasi yang lebih piawai, butuh yang lebih responsif dan lebih cepat. Lanjut, next. Ini yang paling penting. Media di era post-truth sekarang ini bukan ditentukan oleh kebenaran berita, tapi ditentukan oleh kondisi lapangan. Ini yang repot ini teman-teman. Karena kalau kemudian awalnya itu ya, tapi ternyata dikatakan tidak, ya, itu kemudian akan menjadi salah. Di era post-truth, fakta objektif kurang berpengaruh dalam bentuk opini publik karena lebih kuat disampaikan dalam emosi dan keyakinan publik. Selamat datang. Kemudian media mainstream yang dulu dianggap sumber kebenaran belum tentu benar, karena itu akan bertarung dengan yang namanya ada batasnya antara kebenaran dan kebohongan, penipuan, fiksi dan non fiksi. Fakta-fakta bersaing dengan hoax dan kebohongan. Ini yang paling penting juga inti kita hari ini, kita bicara hoax. Pemerintah apa tugas pada? Pemerintah masih berkewajiban untuk melindungi warga negara
dari ujaran kebencian berita palsu. Nanti kita sedikit singgung apa itu hoax. Salah satu negara pengguna internet terbesar di dunia, Indonesia. Kita tadi lihat ya, jumlah akunnya 134 juta. Ini akan menjadi target dari fenomena post-truth, baik untuk tujuannya ekonomi maupun kepentingan politik. Lanjut, next. Ini yang kita alami, ada ciri-ciri hoax. Nanti nggak usah saya baca satu-satu, di capture aja, di screenshot saja, karena saya yakin teman-teman juga tahu ini, yang gitu. Tapi artinya kan saya hanya meng-highlight saja. Ada kecemasan, ada memanfaatkan fanatisme. Lanjut, next. Ada yang suruh sebarkan gitu. Nah itu kan hoax itu pasti. Kalau nggak sebarkan, Anda akan dosa gitu Pak Adi. Ya, gitu. Kemudian kasih padahal yang terbarkan ternyata APK. Application Package Kit, atau itu isinya adalah nanti akan meretas akun kita, kemudian kita tidak bisa menggunakan akun kita dan digunakan untuk hal yang lain. Ini bahaya juga. Ya. Berita biasanya tulis media abal-abal, media nggak jelas alamat, susunan daftarnya juga nggak ada. Sering banget kayak gitu. Lanjut, next. Dan Indonesia yang setiap saat kita bicara politik, nah ini sasaran sangat empuk untuk hoax. Karena apa? Ada yang namanya pendengung atau buzzer. Itu yang luar biasa merusaknya. Berita yang nggak benar tapi didukung oleh buzzer yang luar biasa banyak dianggap sebagai kebenaran di era post-truth. Itu bahayanya. Ya. Teman-teman nulis komentarnya yang mendukung itu banyak banget, tapi kebanyakan adalah para buzzer yang pakai bot juga buzzer, pakai robot, ada. Itu sudah rusak kita. Penelitiannya sudah ada di sini bahwa sudah pernah diteliti oleh istilahnya adalah the global disinformation. Kongres Nasional kedua Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara nomor 4 TAP Kongres PWOIN 7 Romawi 2024 tentang susunan pengurus, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil paripurna dari peserta Kongres kedua tahun 2004 yang berlangsung di Hotel Merkur Jakarta 17 Juli 2024. Menetapkan lampiran susunan komposisi personalia Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Etik, Dewan Pengawas, Dewan Pakar, Dewan Pengurus Pusat periode 2004-2009 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketetapan ini. Kedua, demikian ketetapan ini dibuat dan berlaku sejak ditetapkan dalam Kongres Nasional kedua ini. Ditetapkan di Jakarta 17 Juli 2024, pimpinan Kongres kedua, Ketua Taufik Rahman, anggota Binsar Siagian atau Suroto anggota, Harun anggota, dan Atik anggota. Saya akan bacakan lampirannya. Dewan Pimpinan Pusat PWOIN Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara masa bakti 2024-2029. Dewan Penasehat Ketua Laksamana Purnawirawan Tejo Edi Pujianto SH, Profesor Dr. Paiman Raharjo MM MSI, Profesor Mukti Mubarak Niko Hezron SH MH, Dr. Happy Trengganu Yogi Hutagalung, Laksma Gunawan Bambang Wahyudin. Dewan Pembina Ketua Dr. Andes KRMT Roy Suryo Noto Diago MSc, RH Widodo, Dr. Anto Suroto, Irfan Januar, Profesor Suherman Saji, Chandra Manggi, Ucokski Kadafi, Haikal Hasan Talib. Dewan Etik Ketua Joko Waluyo, Ade Novik, Dr. Haji Muhammad Saifullah MSc, Dr. Prastia Yoga Santoso MM, Chris Chandra,
Dewan Pengawas, Ketua Taufik Rahman, anggota Lasman Siahaan, Marlon Brando, dan Aya Wakano. Saya baca dari bawah dulu deh, biar enak. Direktur Bidang Koperasi dan BPJS, Musyanto SH. Direktur Bidang Umum dan IKM, Aji Jaharudin. Direktur Bidang Usaha dan Jasa, Wahyudin. Direktur Bidang Pengembangan Media, Beni Gerungan, Megi Aidilova. Wakil Bendahara, Lydia Natalia Novrihoy. Bendahara Umum, Devi Muhede. Wakil Sekretaris Jenderal, Nuraini. Wakil Sekretaris Jenderal, Andi Nirmansyah. Ketua Bidang Usaha Jasa, Ati Nuryati dan Anggi Deros. Ketua Multimedia dan Broadcast, Nuroji Agus Prasetyo. Kemudian Ahdian. Ketua Bidang Antar Lembaga, Bayu Nurpatra MSI. Irsam Mustaqim, Akbar Nursalim, Muhammad Amirudan. Kemudian Ketua Advokasi dan Hukum, Marusaha Hutayulu SHMH. Wakil Bambang Kristianto Esa Arsani. Kemudian Onyo Rumbia, Ketua Diklat dan Bidang Media, Sahban Akib SH MSI Eskom. Wakil Ketua Fatih Umar. Anggota Ihsan Suri Esok Eskom. Ketua OKK Helmi Ramdoni. Wakil Ketua Iradat Ismail. Wakil Ketua Umum Hadi Purwanto SHMH. Binsar Siagian. Wakil Ketua Umum juga Binsar Siagian. Kemudian Yosef Minar. Kemudian Miska Mangkuti. Ketua Umum Harun SC Ekong. Sekjennya belum disebut. Sekjennya belum disebut. Sekjen memang saya sebut ke belakang. Mana sih? Enggak bisa. Terlalu rendah kalau di sekjen. Jadi sekjen Muhammad Junaid Kamarudin SHM. Mana orangnya? Jadi Junaid memang tenaga muda. Ya. Sudah saya bacakan. Ini merupakan bagian dari persidangan hari ini ya Mas. Kemudian pelantikan ya. Apa ditutup dulu sidangnya? Ditutup sidang. Oke. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka persidangan Bapak Joseph Minar SH, Bapak Mirza Rangkuti Eskom MIkom. Selanjutnya dari Ketua OKK, Bapak Helmi Romdoni. Wakil Ketua Iradat Ismail SH. Ketua Diklat dan Litbang Media Wakil Media, maksudnya ada Subhan Akib SH MIkom. Wakil Ketua Habib Umar ST, Ihsan Suri Esos MIkom. Selanjutnya Ketua Advokasi dan juga Hukum ada Marusaha Huta Zulu SHMH. Wakil Ketua Bambang Kristianto SH Arsani SHMH. Kami persilakan untuk maju ke depan bagi nama-nama yang sudah kami sebutkan. Onyo Rumbia SH. Wakil Ketua Bayu Nurfatria SIP MSI. Nurida BHSC NAS. Selanjutnya
Andi M. Nirwansyah, Natalia Nonenoy. Wahyudin, Direktur Bidang UMKM dan IKM. Baik, mic-nya. Mohon izin, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya lantik saudara sekalian, saya ingin bertanya apakah saudara siap menjadi pengurus PWO-IN periode 2024-2029? Siap. Dengan ini, dengan disaksikan oleh yang hadir, saya lantik secara resmi saudara sekalian menjadi pengurus PWO-IN dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan resmi kepengurusan PWO-IN. Baik, kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Demikian pelantikan pengurus DPP PWO-IN periode 2024-2029. Untuk patakannya, Bisa ada lingkaran berhadiah ya diambil ya. Ya udah semua dari daerah yang udah ada lagi biar mungkin lah. baik sudah.